Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari anggota yang pertama Muhammad Mutati Saputra, yang kedua Muhammad Basuki, yang ketiga Anissa Faizatul akan menjelaskan tentang pengembangan peningkatan pelaksanaan dakwah. Pengembangan dakwah. Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karirnya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien. Proses pengembangan yang berorientasi kepada perilaku para dai memiliki beberapa keuntungan potensial dalam proses pergerakan dakwah, khususnya bagi para pemimpin dakwah. Di antara keuntungan tersebut antara lain adalah A. Terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme antara seorang manajer atau pemimpin dakwah serta para anggotanya. B. Dapat mengidentifikasi dan menyiapkan orang untuk mengisi posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. C. Dapat memberikan suatu rasa kepuasan karena membantu anggotanya untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam sebuah proses pengembangan ini terdapat beberapa prinsip yang akan membawa ke arah pengembangan dakwah. Titik prinsip-prinsip tersebut antara lain. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan akan penelitian. Yang kedua, membantu rasa percaya diri. Karena ini sangat penting. Rasa percaya diri atau mental itu harus dibutuhkan bagi orang yang akan mengembangkan dakwanya di masyarakat, dimanapun tempatnya. Karena hanya memiliki ilmu saja, akan tetapi tidak mempunyai rasa percaya diri, ini kurang maksimal ketika mengembangkan dakwah, ketika berdakwah di tempat manapun. Yang ketiga, membuat penjelasan yang berarti. Menjelaskan yang berarti ini yang dimaksud bagaimana? Sesuatu yang berarti, yang bermanfaat di tempat kita berdakwah, di kampung, di kota, atau di pelosok-pelosok, atau dimanapun. Harus memberikan penjelasan yang berarti bagi mereka, yang bermanfaat. Maka itu juga penting. Dan yang keempat, membuat uraian atau menjelaskan pelatihan untuk memudahkan dalam pelajaran yang akan dipelajari untuk mengembangkan dakwah. Untuk berdakwah dimanapun ini harus memberikan penjelasan. Dalam pelatihannya itu apa? Biar mudah dalam pelajarannya, dalam berdakwahnya, dalam mengembangkan dakwahnya, dan yang lain-lain. Dan yang kelima, memberi kesempatan untuk praktek. Ini paling penting. Kita harus dari belajar menghafal hadis, menghafal ini dan yang lainnya. Nah, ini harus diberikan kesempatan untuk praktek secara umpan balik. Secara umpan balik bagaimana? Sesuatu yang diperoleh dari hasil yang dipelajari tadi. Bagaimana hasilnya baik atau maksimal atau tidaknya. Nah, itu mereka sebelum mereka terjun, mereka mengembangkan dakwahnya atau menerapkan dakwahnya di masyarakat atau di tempat-tempat yang lain. Nah, ini harus ada prakteknya. Kadang-kalanya hanya dipelajari akan tetapi kurang prakteknya. Itu
kurang maksimal. Maka dari itu diberikan kesempatan untuk praktek secara umpan balik. Dan yang keenam, memeriksa apakah program pelatihan itu sudah berhasil. Diperiksa ini bagaimana kata-katanya, uraiannya, penjelasannya, dan bagaimana nanti pengembangan dakwahnya. Ini harus diperiksa. Kalau sudah maksimal, kalau sudah daripada sudah semua sudah diperiksa dan hasilnya baik, maka dalam mengembangkan dakwahnya atau berdakwah itu akan maksimal. Dan yang terakhir adalah apa? Mendorong aplikasi dari keterampilan dalam bekerja dakwah. Nah, maka dari itu 7 prinsip ini dalam pengembangan dakwah harus dipelajari dengan benar-benar, karena ini semua adalah penting buat orang yang mengembangkan dakwah di masyarakat, kampung, di kota, atau dimanapun tempatnya. Kalau kita berdakwah, biar maksimal ketika kita berdakwah atau memanfaatkan ilmu kita kepada orang yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kriteria-kriteria dakwah sukses dan berkembang. Yang pertama, menggunakan bahasa kaumnya. Dakwah yang baik haruslah menggunakan bahasa kaum yang tepat atau sesuai kondisi setempat. Contohnya, apabila kita berdakwah di daerah Jawa Timur, maka kita harus menggunakan daerah bahasa Jawa Timur. Dan apabila kita berdakwah di daerah Madura, maka kita harus berdakwah menggunakan bahasa Madura. Apabila tidak bisa berbahasa Madura, maka kita boleh berbahasa Indonesia yang bisa dipahami semua orang. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, bisa memanfaatkan media sosial dan teknologi. Yang ketiga, menyentuh hati dan jiwa. Dakwah yang baik juga harus mampu untuk menyentuh hati dan jiwa manusia. Dakwah harus dapat mengunggah hati seseorang, sehingga dari situlah muncul kesadaran dan dorongan untuk melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, memiliki pendasaran yang kuat. Dakwah yang baik harus memiliki pendasaran yang kuat. Pendasaran yang kuat ini tentu berdasarkan dengan dalil nakli dan akli. Jadi, apabila kita berdakwah, harus ada dasarnya. Yang terakhir, tidak asal klaim atau judgement. Jadi, dakwah Islam yang baik tidak boleh asal-asalan untuk mengklaim atau menuduh atau menjudgement seseorang. Contohnya, kita mengetahui bahwa ada seorang preman atau seorang pemabuk, bahwa preman tersebut akan masuk neraka atau dianggap sebagai kafir. Yang harus dilakukan justru haruslah mengunggah hatinya dan memberikan kesadaran dengan kalimat dan kata-kata yang bijak agar kembali ke jalan yang benar. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.